Gerbang belum dibuka, kita belum diterima di gedung DPR ini. Perwakilannya saja. Sayang PKI. Dorong Jokowi. Siap. 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 Salah satu orang yang merusak tatanan negara Indonesia adalah komunis, betul? Betul. Dulu yang nangkepin ulama PKI, betul? Betul. Sekarang neo PKI mulai bangkit kembali. 5 sila dari Pancasila. Bersedia? Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, perwakilan dan permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh. Yang pertama, RUU HIP ini harus ditolak dan dibatalkan tanpa reserve. Lalu yang kedua, usut dugaan adanya perencanaan makar terhadap dasar negara atau ideologi dengan membentuk tim pencari fakta agar NKRI dengan segala suku bangsa yang ada di dalamnya termasuk agama tidak terpecah belah. Pancasila dengan Trisila dan Ekasila. Secara original konten, materi itu bukan dari fraksi PDI Perjuangan. PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Dalam RUU haluan ideologi Pancasila tersebut menunjukkan adanya anasir komunisme. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila harus ditolak. RUU HIP ini telah menurunkan derajat, menurunkan harkat martabat, menurunkan kelas daripada haluan ideologi Pancasila. Kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Tidak ada lagi political power, political leverage. Bukan lagi dapat memimpin. Dan oleh karena itu masyarakatnya akan mengkritik. Dan seorang pemimpin itu akan dilihat pada masa kritis. Bisakah dia memimpin? Pemakzulan imam, pemimpin, itu mungkin dilakukan jika syarat-syaratnya sudah tertanggalkan. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit. Itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. G30 PKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Kalau itu sudah masuk larangan, seorang Menko Polhukam tidak berhak melindungi logo Palu Arit, lengserkan siapapun presiden yang membela PKI sudah. Karena itu saya tidak pernah ragu dari dulu bahwa kaum komunis di Indonesia ini mereka bukan mau melakukan sebuah upaya damai, mereka memang ingin merebut kekuasaan dengan cara apapun, termasuk cara kudeta dan pemberontakan. Itu presiden siapa sih? Goblok banget dah. Kita akan sendiri akan mencari orang-orang yang berbicaranya tidak bertanggung jawab, orang yang akan pengkhianat bangsa. Kita cari mulai saat ini. Dan aku yakin seluruh keluarga saya TNI siap. Tatkala ada korban, maka TNI akan tempur dengan Polri. Jangan main-main. Tidak semuanya mengikuti Panglima. Karena semuanya adalah kebenaran. Dan rakyat sudah marah. Dan insya Allah, rakyat sudah siap untuk mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa komunisme harus memberontak? Menurut saya karena mereka iri. Iri kepada kaum nasionalis dan iri kepada kaum Islam, kaum Muslim yang ada di Indonesia. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys.
Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Sekarang ini kita dengar tambahan-tambahan, tapi kalau Bapak Ibu mau mendengar penjelasan anggota balik bagaimana proses pembahasannya, kita persilakan Ustadz Bukhari dulu untuk memberikan penjelasan tentang proses pembahasan RUU itu seperti apa dan sikap kami seperti apa. Tapi kalau mau Bapak Ibu mau menambahkan terlebih dahulu, tentu Bapak Ibu lebih kita utamakan. Begitu kira-kira. Tapi pernyataan sikap dengan segala hormat, Habib. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat agar sesuai Undang-Undang 45 mendorong Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat segera menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo apabila memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum melalui Undang-Undang ITE terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik terhadap penguasa. Menyerukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis dan setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan. Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, mengajak rakyat Indonesia untuk menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Menurutnya, RUU HIP tersebut dianggap telah mendegradasikan harkat dan martabat Pancasila itu sendiri. Jadi saya melihat bahwa RUU HIP ini telah menurunkan derajat, menurunkan harkat martabat, menurunkan kelas daripada haluan ideologi Pancasila. Dari semula merupakan landasan konstitusional yang tinggi dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diturunkan hanya sekelas undang-undang. Tidak hanya menolak, Habib Rizik juga menyoroti munculnya kebangkitan Neo-PKI melalui penyusupan RUU Haluan Ideologi Pancasila serta penempatan kader-kader berpaham komunis di lembaga negara. Dalam hal ini, Habib Rizik menyebut jika Presiden Jokowi telah memberikan andil besar dalam kebangkitan Neo-PKI dengan memberikan jabatan publik yang vital kepada komplotan tersebut, seperti halnya menempatkan Iman Brotoseno yang jelas-jelas pembela PKI menjadi dirut TVRI. Yang menurutnya, TVRI adalah alat propaganda yang paling efektif sehingga PKI akan lebih leluasa menjalankan agendanya. Serta secara sengaja dan sadar memberikan aneka ragam jabatan publik yang vital kepada komplotan Neo-PKI. Seperti baru-baru ini
Iman Brotoseno diangkat sebagai dirut TVRI yang baru. Orang ini pembela PKI, orang ini berideologi PKI. Padahal kita tahu TVRI itu adalah alat propaganda yang sangat efektif. Apalagi jangkauan pemancarnya mencapai daerah-daerah terpencil sampai ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah yang tidak dicapai oleh satu televisi mainstream manapun yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya yaitu generasi muda Neo PKI menjabat sebagai dirut TVRI, gerakan Neo PKI lebih leluasa mengemas dan menjalankan agendanya lewat TVRI. Sikap rezim Jokowi yang seperti ini telah memberi andil besar dalam membuka keran kebangkitan PKI. Selain itu, Habib Rizik juga menyerukan langkah total untuk menghentikan laju kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI itu adalah dengan cara memakzulkan Jokowi dan membubarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut pendapat saya, artinya saya bertanggung jawab secara pribadi, baik berdasarkan hukum agama maupun hukum negara, bahwa menurut pendapat saya, bahwa jalan yang paling tepat untuk menghentikan kebangkitan PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Sebab menurutnya, disadari atau tidak, Jokowi dan PDIP telah menjadi pintu emas bagi kebangkitan PKI. Karena Jokowi dan PDIP sengaja atau tidak sengaja, disadari atau tidak disadari, telah menjadi pintu gerbang emas bagi kebangkitan PKI. Jika melihat pernyataan Habib Rizik yang menyebut RUU haluan ideologi Pancasila merupakan kebangkitan PKI, hanyalah sebuah alasan untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Sebab pada sebelumnya, Profesor Mahfud MD telah menjelaskan jika TAP MPRS nomor 26 tahun 1966 yang berisikan tentang pembubaran PKI tidak bisa dicabut. Hal ini lantaran ketetapan tersebut dibuat oleh MPR yang saat itu memiliki kedudukan tertinggi di dalam negara. Sekarang larangan terhadap komunisme, Leninisme dan Marxisme itu sudah dituangkan di dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Itu sudah tidak ada ceritanya untuk bisa dicabut, itu tidak bisa dicabut. Karena begini, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dibuat ketika MPR itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam pernyataan lainnya, Habib Rizik juga menuding jika PDIP merupakan sarang bercokolnya para orang-orang PKI sehingga harus dibubarkan. Seperti diketahui, PDIP merupakan partai pemenang pemilu yang selama ini selalu menyuarakan rasa nasionalisme dan menjaga asap Pancasila. Dengan demikian, tudingan Habib Rizik terhadap PDIP harus disertai bukti valid yang dapat dimintai pertanggungjawaban kebenarannya. Dalam hal ini, yang menjadi ancaman sebenarnya untuk negara Indonesia bukanlah ideologi komunis, melainkan radikalisme agama, ideologi khilafah, dan teroris yang berideologi khilafah ala ISIS. Nilai-nilai luhur Pancasila harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan kita. Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita. Nilai yang bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah. Nilai yang hidup terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia. Kita semua sama tahu, ada kelompok yang begitu ngotot menuntut pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kalau TAP MPRS ini dicabut, yang diuntungkan adalah keluarga besar PKI. Ini indikasi saudara. Enggak mungkin yang bukan PKI menuntut pencabutan daripada TAP MPRS tersebut. Karena kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, yang untung bukan umat Islam, yang untung bukan tentara, yang untung bukan polisi, bukan, yang untung bukan negara, yang untung adalah kader-kader PKI. 1965 sampai 1998, sejarah pengkhianatan PKI merupakan bagian daripada kurikulum pendidikan untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tapi begitu masuk reformasi 98, saudara, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik di Madiun 1948 maupun G30 SPKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Saya bertanya-tanya, siapa ini manusia yang punya kekuatan bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum? Ini bukan seorang biasa, saudara. Dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan sosial. Dan dampaknya serius.
Sejak tahun 98 sampai hari ini saudara. Sampai hari ini saudara, apa yang terjadi? Yuk mari kita lihat saudara. Anak-anak SD, SMP, SMA yang di tahun 98 saudara baru mulai mencicipi sekolah, mereka nggak dapat lagi pelajaran tentang pengkhianatan PKI. Jadi dari tahun 98 sampai hari ini generasi muda kita yang umurnya sekitar 25 sampai 27 tahun, mereka nggak tahu apa dan bagaimana PKI saudara. Saudara, ini kurikulum ini penting. Kurikulum ini membentuk daripada ideologi bangsa. Kurikulum ini membentuk pemikiran filsafat bangsa. Kalau sudah dihapuskan dari kurikulum, jangan kaget kalau anak-anak muda kita saat ini umur 20-an saudara, 25 atau 27 ke bawah, tidak ada yang tahu PKI. Orang di kampung-kampung nonton film tersebut saudara, mereka tahu betapa biadabnya PKI, betapa zolimnya PKI, betapa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Tapi sayang sejuta sayang, setelah reformasi tahun 98 tidak ada satupun stasiun televisi sampai hari ini yang berani menayangkan kembali daripada film pengkhianatan G30S PKI saudara. Ada apa? Siapa itu orang yang bisa nakut-nakuti televisi? Siapa itu orang yang bisa neken media televisi? Siapa itu orang yang menguasai media di kita punya negeri? Sampai media takut nggak berani. Kalau ada mengatakan PKI akan bangkit atau PKI ini sudah final tidak akan bangkit lagi. Omong kosong saudara. PKI sedang bergerak. PKI akan bangkit kembali. Siapa dia? Bagaimana ideologinya? Apa keterkaitannya dengan PKI saudara? Kalau terbukti ada keterkaitan dengan PKI, apalagi mengusung ideologi PKI, tidak akan pernah dilantik oleh negara sebagai pejabat publik, saudara. Pemerintah kita nggak mampu untuk melakukan tindakan apapun. Real, fakta, saudara. Bahkan ada satu anggota dewan, pimpinan satu komisi di DPR RI, saudara, begitu bangga mengarang buku mengatakan dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Nggak sampai di situ, bahkan dia karang buku lagi dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen". Seolah-olah dia ingin meledek semua yang anti PKI. Manusia-manusia Indonesia yang anti PKI, ada urusan apa dengan kalian? Aku bangga jadi anak PKI. Bangsa Indonesia yang anti PKI, ada apa dengan kalian benci PKI? Ada apa musuh PKI? Aku anak PKI masuk parlemen dan aku bangga menjadi anak PKI. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini indikasi kompensasi tenaga kerja yang masuk Indonesia wajib untuk diwaspadai, saudara. Saudara, ada beberapa parpol, bukan satu, yang terang-terangan mengirim kader-kadernya ke Republik Rakyat Cina untuk ikut pendidikan politik. Ada apa? Ya, itu hak partai tersebut. Dari pihak aparat keamanan setengah hati untuk membubarkan mereka, saudara. Berapa kali di Taman Ismail Marzuki mereka menggelar acara bikin kegiatan, saudara. Ada bentrokan dengan gerakan bela negara, dengan laskar-laskar FPI di beberapa tempat, saudara. Ada apa? Ada lagi anggota-anggota dewan yang merupakan kader PKI menggunakan kunjungan kerja mereka untuk membuka temukangan kader PKI sebagaimana terjadi di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu, saudara. Begitu kami protes adanya kaos-kaos berlogo PKI, Pak Menko mengatakan, saudara, tentara dan polisi tidak usah over, jangan berlebihan. Jangan kalau ada logo PKI dianggap PKI. Ini kan cuma tren anak muda. Logo PKI itu termasuk sosialisasi lambang PKI. Itu dilarang. Kalau itu sudah masuk larangan, seorang Menko Polhukam tidak berhak melindungi logo Palu Arit. Yang ke-15, saudara. Belum lama ini, saudara, ada usulan konyol. Penghapusan kolom agama dari KTP, saudara. Kalau kolom agama dihapuskan dari KTP, saudara, maka ini merupakan kesempatan bagi kalangan ateis, bagi kalangan PKI untuk tidak lagi mencantumkan agamanya, saudara. Ini berbahaya, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI. FPI, kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, saya jawab, kalau presiden ngotot meminta maaf kepada PKI, saya usul sekalian saja minta maaf sama Belanda dan Jepang. Jangan tanggung-tanggung minta maaf, saudara. Minta maaf saja. Belanda, maaf dulu pejuang kami membunuh tentara Belanda. Jepang, maaf dulu gerilyawan kami membunuh Anda. Minta saja sekalian maaf kepada Belanda dan Jepang, saudara. Belanda dan Jepang itu penjahat, saudara. Sebagaimana PKI, bukan kita yang minta maaf kepada Belanda dan Jepang. Bukan kita yang minta maaf kepada PKI. Maaf, sekarang ini ada jargon revolusi mental. Yang dimaksud revolusi mental adalah revolusi akhlak,
revolusi moral, revolusi budi pekerti, dari tidak baik menjadi baik, tentu kami dari FPI akan sangat-sangat mendukung. Tapi kalau yang dimaksud revolusi mental adalah membebaskan jiwa dari ikatan agama, membebaskan jiwa daripada aturan hukum Tuhan, sebagaimana yang pernah disuarakan oleh Karl Marx, sebagaimana di tahun 50-an pernah dikampanyekan oleh PKI. Ini jargon PKI dulu, saudara. Tujuan pemerintah baik, dimonopoli oleh pemerintah. Bagus tujuannya, saudara. Tapi sayang sejuta sayang, saudara. Ternyata simposium tersebut, saudara, hanya menguntungkan kader-kader PKI ketimbang kader-kader bangsa Indonesia sendiri, saudara. Ada tokoh yang mengatakan kalau PKI itu hanya korban. Kalau PKI itu korban, penjahatnya siapa? Kalau PKI korban, berarti penjahatnya NU. Nah, maka itu, saudara, ya kalau korbannya PKI, berarti penjahatnya Nahdlatul Ulama NU. Berarti penjahatnya Muhammadiyah. Enaknya, saudara, umat Islam ini dianggap semua sebagai pelaku kejahatan. Ini kita tidak terima. Kepada yang bersangkutan kalau ingin simpatik kepada PKI itu urusanmu. Tapi jangan coba-coba mengatakan mereka korban. Itu akan menyinggung perasaan jutaan umat Islam di Indonesia. Segala kemunkaran dan kemaksiatan yang bisa mengundang kemurkaan Allah sehingga bisa terjadi, yaitu malapetaka dan musibah di negeri kita. 16 Agustus tahun 2015, kami Ormas Islam itu melakukan long march yang diikuti oleh ratusan ribu umat Islam dari Senayan, Sudirman, Tamrin sampai ke Istana. Kenapa kami gelar itu parade tauhid, saudara, dengan ratusan ribu umat Islam? Karena kami dengar dari sumber yang sangat terpercaya bahwa Presiden, saudara, berencana untuk memasukkan, saudara, item permohonan maaf kepada PKI di dalam pidato kenegaraannya. Kita melakukan demo-demo kecil dan puncaknya yaitu tanggal 16 Agustus 2015, saudara. Nah, lalu apa, saudara? Di situ umat Islam sepakat kalau Presiden Jokowi tetap ngotot meminta maaf kepada PKI atas nama negara, kami akan serukan umat Islam, saudara, dan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke jalan, lengserkan siapapun presiden yang membela PKI, saudara. Takbir, merdeka. Nah, kenapa kami tolak formalisasi rekonsiliasi dengan PKI? Karena akan membuka luka lama sejarah dan bisa membuka pintu fitnah yang berbahaya. Yang ingin saya berbagi cerita, saya diundang oleh Menko Polhukam di rumahnya. Kami diajak dialog soal PKI. Saya tanyakan langsung kepada beliau, apa betul Presiden tetap akan minta maaf kepada PKI? Beliau saat itu memberikan jaminan, Habib, Presiden tidak akan minta maaf kepada PKI. Berkaitan dengan PKI? Nah, beliau jawab betul. Jadi beliau tidak menafi, saudara, betul. Saya dapat tugas bagaimana mencari formulasi rekonsiliasi kita dengan PKI. Baik, saya tanya, itu maksud rekonsiliasi itu apa, Pak? Tujuannya apa? Artinya hari ini seluruh kader-kader PKI, keturunan PKI sudah mendapatkan hak sosialnya, hak sipilnya, hak budayanya, hak politiknya, hak ekonominya. Mereka minta apa lagi? Mereka jadi pejabat bisa, jadi pengusaha bisa. Mereka udah nggak diganggu oleh umat Islam, saudara. Itu rekonsiliasi alami, saudara. Tinggal kita minta kepada keturunan PKI tersebut, silakan kalian berkarya, silakan kalian ini berkarir, silakan kalian berjuang untuk bangsa ini. Tapi satu syarat, kami tidak akan ganggu kalian jadi pejabat, jadi bisnismen. Sekarang mereka minta lebih, mereka minta Partai Komunis dipulihkan kembali dan lebih kurang ajarnya lagi, saudara. Mereka minta negara minta maaf kepada mereka. Ini rekonsiliasi macam apa? Maka itu rekonsiliasi yang diformalisasi oleh pemerintah, saya khawatir ini akan membuka luka lama sejarah dan ini bisa membuka fitnah yang sangat berbahaya, saudara. Makanya tepat yang dikatakan oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid, cucu daripada saudara pendiri Nahdlatul Ulama beberapa waktu yang lalu, kalau presiden pemerintah ini sampai minta maaf kepada PKI akan melukai seluruh perasaan daripada warga NU. Dan saudara, lebih telak lagi yang disampaikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Kiai Haji Hasim Muzadi. Beliau sampaikan langsung kepada Bapak Presiden, kalau Bapak minta maaf kepada PKI, bukan hanya NU yang terlukai,
seluruh umat Islam bangsa ini akan terlukai. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja. Kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.